Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita mengangkat satu pujian ini. Aku percaya aku dapatkan yang terbaik, dan aku sungguh percaya aku dapatkan dalam hidup ini. Setiap hidup saudara akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Ketika saudara percaya, ketika saudara beriman, pasti saudara mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Amin. Percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik darimu. Aku percaya Tuhan. Ku puji haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Percaya Ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku sungguh percaya Tuhan. Sungguh kami yakin Bapa, pasti kami mendapatkan yang terbaik dari Engkau Tuhan. terbaik darimu. Ku puji Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus. Bagimu Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Syukur hanya bagimu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Rala Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat semua yang indah yang telah Kau berikan bagi kami. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu hari ini Bapa. Ajari kami terus Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Karena hanya itulah yang menjadi kerinduan kami, yaitu perkenanan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Saya tetap melanjutkan dari yang kemarin. Sekarang ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadaku, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman,
pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Jadi raja ini mengirimkan suratnya kepada Nabi Allah itu. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Jadi Raja Israel salah faham, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Jadi kemarahan Gusu aja besar. Maka dari itu saudara jangan tergesa-gesa. Kalau ada masalah persoalan, tenang dulu, lihat sikonnya, lihat kondisinya, serahkan kepada Tuhan, mujizat pasti terjadi. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Kenapa engkau marah-marah? Kenapa engkau kok seperti ini? Raja Israel tuh kayaknya gampang marah gitu ya. Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Jadi seorang abdi Allah selalu meredam masalah dan persoalan. Amin. Selalu menahan dengan dirinya. Sekalipun sakit, tahan aja. Supaya apa? Supaya tidak marah-marah. Raja Israel ini keras orangnya, suka marah. Jadi begitu dengar perkataan kusta gitu ya, marah, udah marah. Tetapi abdi Allah ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kasih, dia meredam semuanya. Haleluya. Mau mengikuti, memiliki karakternya abdi-abdi Allah? Mari kita ikuti karakter abdi Allah, karakter Yesus yang selalu meredam, menahan dengan air mata dan tangisan dalam hatinya. Maka sesuatu yang besar akan terjadi. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Nah, lanjut. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya. Waduh, Naaman segera datang. Abdi Allah ini segera datang dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa, ini di sini ada masalah lagi. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, bayangkan seorang pahlawan yang dihormati ya di sana disuruh pergi begitu saja. Yang menyampaikan bukan abdi Allah sendiri, pegawainya. Waduh, ini jangan sangat pegel, capek, rasanya capek hati gitu ya. Dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia pikir hamba Tuhan ini mau keluar, nabi ini mau keluar, terus dia berbicara sesuatu dan sebenarnya ternyata enggak. Harus ada harga yang dia bayar. Dia harus pergi melakukan mandi di sungai, sungainya keruh lagi, kotor. Aduh, Naaman kesel sekali gitu ya. Ayat 12, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Nah, saudara tahu, ketika saudara memiliki iman yang sangat kuat, orang yang beriman, orang yang memiliki iman yang kuat, beliau orang ini sudah menjalankan semuanya. Dia tidak mudah sekali tergoyahkan dan panas hati. Yaitu tadi yang saya katakan, dia menangis dalam hatinya. Dia menangis dengan mencucurkan air matanya. Karena apa? Karena menahan kepedihan. Tetapi jarang orang-orang yang seperti ini. Isinya begitu dengar celing, dar, isinya cuma marah dan marah. Tetapi Naaman ini dengan kemarahannya dia pergi juga ke sungai Yordan itu. Dan kita lanjutkan untuk besok dalam ayat firman Tuhannya. Kita berhenti sampai di sini. Kemudian pergilah Naaman dan pergi dengan panas hati. Orang panas hati itu punya damai sejahtera atau tidak? Enggak ada. Orang yang panas hati isinya cuma salah faham, isinya cuman marah,
Isinya cuman menganggap semua orang itu jahat, semua orang itu jelek. Karena apa? Karena orangnya panas hati. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau sebagai anak-anak Tuhan yang setiap hari mendengarkan renungan firman Tuhan, terus mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan mudah panas hati, karena kepanas hatian itu akan membuat banyak kefatalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gusar hati, orang yang tidak tenang, orang yang dikejar-kejar dengan rasa bersalah, orang yang kecewa, hatinya dipenuhi kemarahan. Bayangkan ya, wis gusar hati, orangnya tidak tenang, gampang sekali untuk menerima perkataan yang negatif, terus disimpan dalam hati. Waduh, ini sangat berbahaya sekali. Mari kita belajar untuk mengubah pikiran kita, untuk mengubah tutur kata kita, untuk mengubah cara pandang kita, untuk mengubah hati kita. Amin. Ketika saudara bisa mengubahnya, saudara memiliki hati seorang bapa. Waduh, sembuh dari kustamu. Sembuh dari kustamu, maka engkau akan diberkati dengan luar biasa. Ketika Tuhan bekerja, dia mengangkat wibawah umatnya. Naaman adalah seorang yang berkuasa, memiliki kekuasaan, di ayat yang ke-8 kemarin. Seorang yang terpandang lalu datang ke Israel hanya untuk bertemu raja, tetapi raja marah karena menurutnya orang ini hanya mencari gara-gara. Kemudian Elisa, Nabi Allah, memberitahukan kepada raja untuk datang kepadanya. Elisa punya satu pesan, bahwa Israel, umat pilihan Allah, punya nabi. Jadi raja selama ini nggak tahu, tetapi supaya raja menyampaikan bahwa di Israel itu ada seorang nabi, gitu ya. Nabi itu seringkali tidak dianggap dengan orang-orang tinggi, orang-orang besar, gitu ya. Artinya ada Allah yang mengutus, bukan Elisa yang menyambut Naaman, tetapi bujangnya yang bernama Gehazi. Ketika menyampaikan pesan mandi 7 kali di sungai Yordan, hati Naaman menjadi gusar sekali dan dia sangat marah. Dari sini kita dapat belajar bahwa gusar itu diakibatkan oleh pikiran-pikiran yang negatif. Maka dari itu kita belajar jangan punya pikiran yang negatif. Amin. Ketika saudara tidak punya pikiran yang negatif, saya yakin dan percaya tingkap langit berkat terbuka di dalam kehidupanmu dan dicurahkan berkat-berkatnya dari sorga ke dalam ribaanmu. Maka hidupmu tidak akan pernah berkekurangan, tetapi selalu dalam kelimpahan. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita sendiri sebelum kita menyalahkan orang lain. Di sini ada 4 hal yang kita pelajari hari ini. Kita harus mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya dibaca balapan. Dari bab 1 harus menyelesaikan sampai 30 pasal. Waduh, harus menyelesaikan sampai 10 pasal. Itu namanya uber-uberan. Ketika saudara dikejar baca, saudara ngerti artinya? Enggak, cuma dibaca lari kok. Kalau saya berjalan, saya akan menikmati, oh ini tumbuhan cabai, oh ini tumbuhan sirih, oh ini bunga mawar, gitu ya kira-kira. Tapi kalau ngebut aja gitu nggak ada pengertian, sia-sia. Kita harus menyimak firman Tuhan itu dengan benar gitu, supaya kita dapat menjadi pelaku, bukan pembaca saja dan pendengar, tetapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kita harus mengerti firman Tuhan. Hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Ada orang senang beribadah tetapi tidak suka membaca Alkitab. Ada orang senang memuji Tuhan tetapi tidak senang mendengar khotbah. Beribadah dan memuji Tuhan di gereja itu baik, tetapi tetap kita harus mengerti firman Tuhan dengan baik. Hidup ini bukan soal enak atau tidak enak khotbah pendeta, tetapi soal mengerti atau tidak mengerti firman Tuhan. Faham dengan apa yang saya katakan? Firman Tuhan untuk difahami dan dilakukan, bukan hanya didengar. Waduh, pendeta ini nggak suka aku. Oh, di online apa tetap aja ibu ini nggak suka aku, onlinenya ibu ini nggak suka aku, nggak suka. Tetapi mari kita menikmati akan firman-Nya. Amin, haleluya. Hal yang kedua,
Kita harus mengerti firman Tuhan ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali ada pikiran-pikiran negatif, orang yang bersandar kepada Tuhan akan cepat mengalihkan pikirannya pada hal-hal yang baik, yaitu dengan menyerahkan segala situasi kepada Tuhan karena percaya bahwa Tuhan yang memegang dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ini untuk orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh ada dalam iman dan firman-Nya. Jadi dia mengabaikan kenegatifan, biar terserah mau menuduh aku apa, mau mengatakan aku apa, silahkan gitu ya. Percayalah, air matamu ditampung dalam kirbatnya, dan Tuhan akan memberikan jawaban, karena terang tidak bisa ditutupi dengan kegelapan, tetapi kegelapan akan diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Jadilah terang bagi orang-orang yang dalam kegelapan. Apa Bu orang kegelapan? Orang kegelapan itu orang yang tidak bisa berpikir panjang, itu orang kegelapan ya. Tetapi ketika isinya cuma negatif saja, tetapi ketika saudara positif, saudara akan menerangi yang negatif tadi. Dan kemuliaan Tuhan akan bercahaya senantiasa di dalam kehidupan saudara, dan akan menerangi orang-orang yang negatif, karena semua akan dibuka dengan jelas. Yusuf walaupun sempat dibuang ke penjara, tidak perlu gusar hati karena dia bersandar kepada Tuhan dan percaya Allah akan mencukupi segala keperluannya, membela dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Hal yang ketiga, kita harus belajar. Ya, Yusuf itu dia akan menikmati gilang gemilang. Buktinya apa? Dia diangkat menjadi perdana menteri itu setelah dia keluar dari penjara loh. Maka dari itu kalau kesusahan itu datang, ada fitnah yang datang, ada kenegatifan, tetaplah mengucap syukur. Tuhan pembela yang ajaib. Amin. Haleluya. Hal yang ketiga, kita harus belajar mengendalikan pikiran. Ini yang utama, kita harus belajar. Saya aja sampai hari ini tetap belajar untuk mengendalikan pikiran-pikiran yang tidak benar. Mengendalikan pikiran ini penting sekali supaya pikiran kita bisa terkontrol dengan baik. Firman Tuhan mengajarkan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, dan apa yang berkenan kepada Tuhan saja. Itu yang diajarkan oleh Tuhan buat kita. Maka dari itu mari kita melakukan itu, kita terus belajar di dalamnya. Itulah yang harus kita pikirkan, bukan hal-hal yang akan membawa kita pada dosa, tetapi pada kemuliaan Tuhan dan kemurahannya. Pengampunan dosa akan memerdekakan saudara dan saya. Hal yang keempat, kita harus memahami kehendak Allah. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin dia berkuasa. Artinya kalau kita mengerti kehendak Allah, maka kita tidak akan bimbang. Amin. Kita tidak akan pernah takut. Jangan bimbang dan takut kalau kita menyerahkan hidup kita dan biarlah kehendak Allah yang jadi. Kita akan berjalan tekun dan setia di tengah tantangan, karena kita tahu tantangan apapun ya, karena saudara dan saya tahu di balik setiap masalah saudara pasti ada kemuliaan besar yang Tuhan sedang siapkan. Jadi kita harus tetap beriman yang kuat. Saudaraku yang kekasih, gusar hati tidak berkenan di hati Tuhan loh ya. Gusar hati Tuhan gak suka gitu ya. Maka dari itu mari saya ajak saudara untuk menjaga hati saudara dari segala kewaspadaan, karena dari situ akan terpancar kehidupan dan perkenanan di hadapan Tuhan setiap hari. Kita menanggapi semuanya dengan positif. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat pengajaran-Mu hari ini. Kami akan terus belajar melalui kebenaran firman-Mu, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online dalam renungan kita sehat kita kuat ini, supaya semakin hari kita semakin didewasakan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi terang kemuliaan-Mu dan menjadi kesaksian kehidupan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau dan
baik yang sudah belum mengenal Engkau, baik yang sudah mengenal Engkau namun belum dewasa. Biarlah kami boleh menjadi berkat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.